Oke, bismillah ya. Kata Gandhi, cinta tidak pernah meminta, dia senantiasa memberi. Cinta mungkin membawa penderitaan, tetapi tidak pernah membalas dendam. Di mana ada cinta, di situ ada kehidupan. Sedangkan kebencian hanya membawa kepada kemusnahan. Jadi benci dan kekerasan itu yuk dihindari. Mungkin kita sedikit jewer, mungkin kita sedikit nyenggol teman kita, tapi bukan karena kita ingin balas dendam atau kita ingin menyakiti dia. Kita hanya ingin mengingatkan dia untuk jadi lebih baik. Sama sekali tidak ingin untuk menyakiti dia, untuk merusaknya. Jadi ini rumusnya orang mencintai. Oke, kita lanjutkan biar tuntas. Filosofi ahimsa selanjutnya, jangan salah, ini kemarin-kemarin sudah dijelaskan di tokoh-tokoh sebelumnya, tanpa kekerasan itu bukan berarti lemah. Orang yang mampu menghidupkan jalan anti kekerasan itu justru dia kuat dan pasti menang. Kenapa? Begitu dia milih jalan anti kekerasan, dia sudah menang. Karena hanya di level ikhtiar ini kan kuasa kita. Hasil itu kan di luar kuasa kita. Jangan dikira beliau Mahatma Gandhi ini sukses luar biasa dengan konsepnya ini. Bahkan beliau sendiri jadi korbannya. Bahkan sampai hari ini konflik itu di India sana tempat beliau masih ada, mungkin masih sangat kuat. Konflik antara Hindu dan Muslim. Tapi bagi beliau, kemauan dan kesediaan untuk memilih jalan anti kekerasan itu sudah kemenangan bagi kemanusiaan itu sendiri. Meskipun ya sebenarnya logika menang kalah itu tidak dipakai dalam ahimsa. Hidup ini tidak tentang menang kalah, tapi tentang tegaknya kebenaran untuk semua saja. Jadi kalau ada menang kalah nanti masih ada leveling. Ada manusia level tinggi, manusia level rendah, dan lain sebagainya. Tidak ada. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan menang kalah. Ya kemenangan itu hakikatnya kesediaan kita, keterbukaan kita untuk memilih jalan yang tidak keras, memilih jalan yang manusiawi. Jadi kemenangannya adalah kemenangan kemanusiaan itu sendiri. Itulah menariknya filosofi ahimsa, filosofi yang anti kekerasan. Baik, saya lanjutkan lagi biar tuntas. Sebelum nanti kita ngobrol ya, tanya jawab. Nah, implementasinya, ya implementasi ahimsa itu ya dalam perjuangan beliau Mahatma Gandhi itu dikenal dengan istilah satyagraha. Satyagraha itu artinya kekuatan kebenaran. Mahatma Gandhi melawan Inggris saat itu dalam perjuangan satyagrahanya. Cuma beliau ini melakukan banyak aktivitas, misalnya pembangkangan. Jadi membangkang itu maksudnya apa? Melanggar hukum yang dianggap tidak adil, tapi sekaligus siap menghadapi konsekuensinya. Jadi tidak lari dari tanggung jawab. Misalnya ada peristiwa Salt March di tahun 30. Salt March itu Mars melakukan apa? Kayak demo jalan kaki. Itu dari desa beliau ini kan kelahirannya Gujarat. Yang teman-teman sering bilang bahwa Islam Indonesia antara lain masuk dari Gujarat. Gujarat itu tempat kelahiran beliau. Beliau melakukan perjalanan dari Gujarat sepanjang 390 kilo 24 hari dari bulan Maret sampai bulan April.
Itu karena memprotes monopoli garam oleh kolonial Inggris saat itu. Jadi penjajah Inggris memonopoli penjualan garam dan menarik pajak yang sangat besar sehingga rakyat jadi sangat miskin, bahkan untuk membeli garam saja mereka susah. Makanya istilahnya Salt March. Dan itu perjalanan ini dimulai hanya 78 orang, tapi berakhir dengan jutaan orang yang ikut gabung jalan kaki. Dan itu ya lumayan mengguncang Inggris saat itu. Ya setelah itu kemudian Inggris balas dendam, mulai melakukan kekerasan-kekerasan sampai membantai orang-orang yang demo dan lain sebagainya. Tapi Gandhi tetap dengan perjuangannya anti kekerasan. Kemudian ada juga strategi untuk tidak kompromi dengan yang jahat. Kalau itu memang tidak adil, kalau itu memang kejahatan, ya tidak perlu kompromi. Termasuk harus berhadapan dengan pemerintahan Inggris saat itu. Jadi Gandhi dan teman-teman pejuangnya memboikot produk-produk Inggris, menolak bekerja untuk perusahaan-perusahaan Inggris, mengeluarkan anak-anaknya dari sekolah-sekolah Inggris, menolak memberi layanan pada Inggris, tidak membayar pajak dan lain sebagainya. Bukan anti Inggrisnya, tapi anti ketidakadilan yang dilakukan oleh Inggris. Toh yo Gandhi dulu zaman kuliah hukum juga di Inggris. Meskipun praktek pengacaranya di Afrika Selatan. Meskipun ya di Afrika Selatan lah nanti kesadaran kepedulian sosialnya lahir karena beliau di sana mengalami penjajahannya rezim apartheid itu yang memisah-misah, mensegregasi masyarakat. Nah, jadi ini perjuangan-perjuangan beliau. Meskipun saya bilang tadi ya perjuangan-perjuangan ini dalam aspek berhasil mencapai kemerdekaan India dan mengusir Inggris tanpa kekerasan, oke. Tapi setelah itu berhadapan dengan anak bangsanya sendiri yang saling berkonflik. Yang ini sudah membuat Gandhi prihatin luar biasa. Jadi setelah Inggris sudah siap hengkang dari India kan, terus konflik Hindu dan Islam menguat, yang saat itu kemudian memicu lahirnya Pakistan. Jadi terus pecah jadi India Pakistan. Yang ini sebenarnya Gandhi tidak terlalu setuju. Ya semuanya adalah anak bangsa, mbok ya jangan pecah-pecah. Tapi konflik sudah tidak bisa diatasi. Sudah korban terlalu banyak muncul, terlalu banyak lahir. Yo, ironisnya sampai hari ini konflik itu kan kelihatannya masih subur sekali antara Hindu dan Muslim. Jadi di titik ini ada yang bilang sebenarnya perjuangan Gandhi kurang sukses. Bahkan beliau juga zaman demo-demo itu kan ada cerita ketika demo yang semula kekerasan, nanti ada demo yang berubah jadi yang semula damai terus jadi kekerasan. Karena massa itu kalau sudah ngumpul sulit ngontrolnya. Meskipun nanti ada pembantaian juga oleh Inggris. Jadi beliau sering memprihatinkan, ternyata gagasan saya anti kekerasan itu sering disalahpahami. Termasuk oleh pengikut beliau sendiri. Termasuk nanti yang menembak mati beliau. Itu kan dari circle dekatnya beliau sendiri. Satu ketika jam 5 sore beliau bareng-bareng keluar untuk berdoa, tiba-tiba salah seorang pengawal yang dekat beliau menembak beliau. Dan sebelum itu ya ceritanya sudah beberapa kali beliau diupayakan untuk dibunuh. Tapi yang terakhir ini sukses sekitar awal-awal tahun 1948. Nah, itu cerita perjuangan beliau. Tapi ini kalimat beliau.
keyakinan saya, meskipun ada yang bilang kok tidak sukses ahimsanya, keyakinan saya tetap kuat seperti sebelumnya. Tidak ada harapan bagi dunia yang sedang menderita ini kecuali melalui jalan tanpa kekerasan yang ketat dan lurus. Jutaan orang seperti saya mungkin gagal membuktikan kebenaran ini dalam hidup mereka. Namun itu adalah kegagalan mereka, bukan gagalnya hukum-hukum abadi ini. Jadi ya sederhananya, kalau saya gagal bukan berarti ahimsa itu salah. Kalau saya tidak sukses bukan berarti prinsip anti kekerasan itu keliru. Ya ini mungkin kelemahan saya, mungkin sederhananya begitu. Tapi prinsip ini esensial dan abadi. Jadi semua orang harus fokus ke sini. Kalau dunia ini kekerasan dibalas kekerasan, kita biarkan saja siklus kekerasan itu terjadi, kita semua tidak lama lagi akan hancur. Kalau hanya demi siklus 5 tahunan kita keras-kerasan, kita tidak ambil peduli dengan kekerasan yang kita lontarkan, tidak lama lagi kita bareng-bareng akan mengalami kemerosotan kemanusiaan yang luar biasa. Maka kata Gandhi, mungkin saja saya gagal, tapi kegagalan itu bukan berarti bukti bahwa prinsip saya keliru. Kata Gandhi, saya tetap yakin bahwa inilah solusi untuk dunia hari ini. Baik, oke ya, itu secara umum gambaran tentang ahimsa. Quote dari beliau ini menarik. Seorang pengecut tidak akan bisa menunjukkan cinta, karena cinta itu adalah prerogatifnya para pemberani. Kalau orang hanya bisa membenci, hanya mampu melakukan kekerasan, itu memang karakter dia dan dia adalah pengecut. Karena hanya pemberani yang mampu mengekspresikan hidup dalam cinta. Pesan dari beliau. Memang berat. It is easy to stand in the crowd, but it takes courage to stand alone. Mudah untuk ikut saja kerumunan, mudah untuk gabung di isu-isu viral-viral dari viral ke viral, tapi memerlukan keberanian untuk memegang prinsip teguh sendirian. Mungkin kita kesepian karena prinsip-prinsip, mungkin termasuk prinsip ahimsa ini tidak terlalu populer hari ini. Karena banyak manusia logika hidupnya adalah menang kalah. Tapi hanya orang-orang berani yang berani seperti ini. Meskipun dia tidak populer, meskipun dia mungkin cara berpikirnya dianggap aneh oleh kerumunannya, tapi dialah sebenarnya seorang pemberani. Jadi memang perlu keberanian khusus untuk mengambil gaya hidup dan prinsip hidup sebagaimana yang dilakukan oleh Gandhi ini. Baik, 14-15 menit tidak apa-apa ya. Paling tidak kita paham sekarang serba sedikit tentang apa itu ahimsa, apa yang diinginkan oleh beliau juga, bagaimana perdamaian-perdamaian yang dikonsep oleh tokoh-tokoh bulan ini. Karena betapapun perdamaian itu salah satu impian semua orang agar kita bisa hidup nyaman, aman, tentram. Di situ baru kita bisa merancang kemajuan peradaban. Tanpa itu hidup kita akan disibukkan oleh hal-hal yang sifatnya tidak urgent, tidak penting, oleh hal-hal yang hanya melelahkan kita saja tapi tidak subtil, tidak inti. Baik, saya kira itu untuk materinya. Gantian ya.